Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi Haji Agus Rasul. Pada yang terhormat Direktur Eksekutif Grup Ibu Haji Eka Sri Lianti Ibu Asri Sani. Pada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq SMC dan Ustadz Agus. Bapak Ibu karyawan Eksekutif Grup yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat muslim melihat rahmat dan Indonesia pada hari ini kita berkumpul dalam ajang pengajian nanti. Marilah kita berlanjut ke acara yang inti, yaitu tausiah yang akan MC dengan tema fikih korban. Tempat kami pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati Bapak dan Ibu Nawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, yang saya hormati jajaran direksi Bapak Bagus Prakoso beserta Syekh Agus Haikal Hafidahullah, dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Waktu untuk tolabul ilmi dan tidak lama lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan urutan ke-12 daripada bulan-bulan Islam, di mana minggu yang lalu pernah kita bahas begitu luar biasa Allah berikan keistimewaan kepada hamba-Nya yang mau mengisi waktu-waktu yang penuh barokah di bulan Zulhijjah dengan amal ibadah. Di antaranya mereview sebentar bahwa
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin asyr. Demi waktu fajar dan demi malam 10. Ulama tafsir menjelaskan malam 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita dianjurkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa hamba Allah yang ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka amalan itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, melebihi amalan-amalan di luar daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan hari-hari itu tidak lama lagi akan kita lalui, kita jumpai kalau Allah memberikan umur panjang kepada kita. Maka jangan sampai masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah kita lewatkan begitu saja tanpa ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat cinta sekali dan pahala besar bagi siapa yang menggunakan waktu-waktu emas tersebut untuk ibadah kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kita membahas keutamaan tanggal 1 dan 10 Zulhijjah yang kemarin telah kita paparkan, dan saat ini kita membahas tentang fikih kurban, di mana ibadah kurban ini adalah syariat sebelum Nabi Muhammad, yaitu syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kurban itu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab qurba, yaqrabu kurban wa kurbatan, artinya mendekatkan diri. Jadi orang yang berkurban tandanya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Jadi kurban adalah pendekatan menuju Allah. Orang yang berkurban berarti orang yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disyariatkan. Pernah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma hiyal adahi?" Waktu itu belum tenar syariat kurban. Jadi para sahabat masih di awal-awal Islam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hiyal adahi?" Wahai Rasulullah, kurban itu apa sih? Itu sahabat nanya. Jangankan sahabat zaman sekarang aja kadang-kadang masih kagak paham. Masih banyak yang nggak paham. Ini sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hiyal adahi?" Apa itu kurban? Maka Rasulullah menjawab, "Qala sunnatu abikum Ibrahim." Kurban adalah amalan sunnah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Wa ma lana minha ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kalau kami melakukan kurban sesuai dengan syariat, apa yang kami dapatkan dari kurban tersebut? Maka Rasulullah menjawab, "Likulli sya'ratin hasanah." Rawahu at-Tirmidzi. Kata Nabi, siapa orang yang berkurban sesuai dengan syariat-syariat Islam, maka pahala bagi yang berkurban likulli sya'ratin hasanatun. Setiap satu helai bulu dari hewan yang dikurbankan itu punya nilai satu kebaikan. Satu bulu, satu kebaikan. Kita pernah hitung bulunya hewan kurban. Ada berapa jumlahnya? Tidak akan bisa kita menghitung berapa jumlah bulu yang ada pada hewan kurban.
Artinya Nabi mengatakan demikian, likulli sya'ratin hasanah, begitu besar pahala. Siapa orang yang berkurban, maka setiap bulu mempunyai satu kebaikan di mata Allah. Sedangkan helai bulu-bulu di hewan kurban tidak ada yang bisa membilangnya. Maka artinya siapa yang berkurban, maka pahalanya amatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ancaman juga bagi orang yang mampu kurban, uangnya banyak, tapi nggak mau kurban, maka Nabi membenci orang yang model begitu. Man kana lahu sa'ah, kata Nabi, siapa orang yang diberikan rezeki lebih, bisa buat kurban. Setiap minggu ke Singapura, tiap bulan ke Perancis, tapi kurban nggak mau. Wah, ini kata Nabi Muhammad, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat ibadah kami. Artinya Nabi membenci umat Islam yang diberikan rezeki banyak tapi nggak mau kurban. Tapi siapa yang diberikan rezeki oleh Allah dan dia mau berkurban, pahalanya amatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kurban luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man amila adamiyyin min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min iraqatid dam." Yang artinya tidak ada amalan manusia yang beramal di hari Idul Adha di mana amalan itu sangat dicintai oleh Allah kecuali menyembelih hewan kurban. Jadi di 10 Zulhijjah, hari Idul Adha, Lebaran, Idul Adha, tidak ada amalan yang terbaik yang sangat dicintai Allah kecuali penyembelihan hewan kurban. Maka siapa yang menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha, di hari Idul Kurban, dia menyembelih hewan kurban, maka orang itu mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya mau gimana, mau kurban, mau jajan pas-pasan, makan aja Senin Kamis, Ustaz. Niat aja, niat dulu, niat. Ya Allah, kalau sekarang saya cuma melihat orang berkurban, tapi ya Allah mudahkan saya, semoga tahun depan saya dapat rezeki bisa berkurban. Dapat tuh pahala. Tapi jangan sampai bilang, kurban. Saya makan aja Senin Kamis, nggak bisa saya kurban. Hati-hati, itu pesimis dan jadi doa. Jadi niatkan saja, semoga suatu saat kita bisa berkurban. Dan ketika Allah memberikan rezeki lebih kepada kita dan bisa berkurban, jangan sampai kita tidak berkurban. Karena amalan yang terbaik di 10 Zulhijjah, hari Idul Adha, adalah menyembelih hewan kurban. Itu amalan yang terbaik. Oleh karena itu, syiarnya Nabi Ibrahim alaihi salam dan dilanjutkan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini masih dijalankan oleh orang-orang yang beriman yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging hewan kurban, darah hewan kurban. Gak sampai ke Allah, dagingnya terbang sampai ke Allah, darahnya terbang mampul ke atas. Ada darahnya nggak sampai ke Allah, dagingnya nggak sampai ke Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah dari kurban adalah takwanya di antara kalian.
Jadi orang kalau kurban harus niatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Adalah ikhlas. Karena kurban pengorbanan. Kisahnya, kalau ditanya Ustaz, syariat kurban itu kapan, gimana ceritanya? Itu terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu udah lama pengen punya anak, nggak punya anak. Akhirnya punyalah anak. Pas punya anak, namanya Nabi Ismail, anak kesayangan. Tahu-tahu Nabi Ibrahim mimpi. Di dalam mimpi kata Allah, wahai Ibrahim, bayangin, diperintahkan oleh Allah suruh bunuh anaknya yang menjadi kesayangannya. Tapi Ibrahim malah beriman. Diperintahkan bunuh anaknya, karena ini perintah Allah, siap bunuh. Siap ya Allah. Coba kalau kita mimpi disuruh bunuh anak kita, ntar dulu dah. Ntar dulu. Tapi Nabi Ibrahim disuruh, wahai Ibrahim, bunuh anakmu Ismail. Allah menyuruh Nabi Ibrahim bunuh anak Ibrahim. Ibrahim nolak, enggak. Kalau itu perintah engkau, siap. Tapi enggak langsung dibunuh. Dulu sama anaknya. Siapa? Ismail. Ya abadikanlah diskusi Al-Quran. Ya, inni ara fil manami anni adbaruka fandur madza tara. Wahai anakku Ismail, aku diperintah Allah agar aku menyembelih engkau. Menurut engkau gimana wahai Ismail? Bapaknya soleh. Perintah Allah jalanin walaupun bertentangan dengan kemanusiaan. Ismail anaknya ditanya begitu supaya dibunuh sama bapaknya. Kata Ismail, ya abadi if'al ma tu'mar satajidu minas sabirin. Wahai bapak, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Bapak ngibri apa Pak? Kira-kira begitu zaman sekarang. Nggak mau. Karena perintah ternyata itu ujian dari Allah. Wahai Ibrahim, atas perintah Allah. Itu udah benar-benar ikhlas pengen bunuh Ismail itu benar. Ternyata Ismail yang masih kecil itu juga soleh sampai bilang ya abatif al-mat sembeli saya aja, nggak apa-apa kalau itu sembeli saya aja, insya Allah saya jadi orang sama. Bapaknya soleh, anaknya soleh. Akhirnya penyembelihan. Sesungguhnya aku uji kalian saja, ganti saja penyembelihannya yang tadi. Akhirnya disitulah penyembelihannya dengan seekor domba. Ya, oleh karena itu untuk berkurban itu adalah ujian dari Allah. Nafsumu
untuk taat kepada Allah Subhanahu khususnya dalam masalah harta. Karena yang namanya korban mengeluarkan harta. Maukah mengorbankan sebagian rezekinya dan niatnya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, jadi orang yang berkorban mengeluarkan biaya yang luar biasa dan diniatkan semata-mata mencari ridho Allah, pahalanya sangat luar biasa, tidak terbilang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dan inilah, lalu bagaimana korban? Korban itu harus pakai niat. Makanya harus niat. Masuk korban nggak pakai niat nggak jadi. Nikah juga kalau nggak pakai niat nggak jadi. Jadi harus ada niat. Innamal a'malu ya. Dan setelah itu pemotongan hewan kurban ada niat. Kita sekarang diikat pegang plus Bismillah apa minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma ya Allah. Ini pada Allahumma itu sinonim atau pasangan kata dari ya Allah. Ya Allah dengan Allahumma sama, tapi Allahumma lebih sopan. Allahumma ya Allah. Hewan korban ini dari engkau. Wa ilaika. Tapi kan 7 orang surtin, pokoknya ada setiap penyembelihan satu sapi, doa lagi sebutin nama seperti biasa kita. Di sini pentingnya kita kepada orang-orang fakir miskin skala prioritas. Ya, setelah itu baru bagikan kepada yang lain atau sesama. Ada yang bertanya, Ustadz, yang bagusnya dagingnya mentah apa matang, kan begitu? Bagusnya mentah apa? Mentah. Kalau akikah bagusnya mentah. Kalau kurban bagusnya mentah. Kalau kurban matang boleh Ustadz, boleh. Ulama mengatakan demikian, tapi afdol lebih utamanya bahkan mazhab Syafi'i itu disyariatkan bagi daging kurban dalam keadaan mentah. Kenapa mentah lebih diutamakan? Karena bisa jadi yang nerima daging bisa mau bikin macam-macam rasa, macam-macam masakan. Ada orang pengen sate, betul kan? Nggak mau gulai. Ada orang pengen gulai, nggak mau sate. Kalau udah matang udah jadi, tapi kalau masih mentah bisa diproses sesuai yang diinginkan. Itu maksudnya lebih utama mentah. Tapi kondisi juga kata ulama, kalau orangnya itu nggak punya alat masak, nggak bisa masak atau serba terbatas, bagusnya matang, ya matang lebih bagus bagi orang yang demikian. Jadi dikondisikan saja. Tapi pada umumnya dan lebih afdal adalah mentah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita juga melaksanakan kurban. Semoga kita doakan orang-orang yang berkurban senantiasa amalnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala
segala urusannya dipermudah Allah Subhanahu wa taala, rezekinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan dunianya dan akhiratnya berkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja yang bisa sampaikan dalam fikih kurban. Mudah-mudahan sedikitnya ada pencerahan tentang fikih kurban sehingga kita dalam melaksanakan kurban, apalagi yang menjadi panitia, setidaknya tidak sampai keluar daripada syariat Islam, sehingga ibadah kurbannya sesuai dengan syariat Islam dan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, biar seimbang. Ada pertanyaan yang pertama, lebih dahulukan mana akikah atau berkorban, Ustaz? Ya. Terus yang kedua, lebih dahulukan mana untuk yang hidup atau yang sudah meninggal? Yang terakhir, iya nih tadi. Yang terakhir, kalau dia merasa mampu tapi dia masih punya utang, Ustaz, apakah baiknya berkorban atau tidak, Ustaz? Demikian, terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya satu pertanyaannya tiga, udah cukup sini aja udah. Pertama, lebih utama mana atau dahulukan mana? Dahulukan mana, akikah atau korban? Akikah dan korban hukumnya sama, sunnah muakkadah atau mustahabah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi lihat kondisinya. Kalau punya uangnya itu mendekati waktu kurban, dahulukan kurban. Karena kalau akikah waktunya panjang, kalau kurban terbatas. Kurban ini waktunya 10 Zulhijjah, Idul Adha, 10 Zulhijjah, ditambah hari tasyrik 3 hari. 11, 12, 13. Itu hari penyembelihan hewan kurban 4 hari. Boleh nggak usah kurban saya di tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik terakhir? Boleh. Jadi nggak harus hari Idul Adha. Ya, Idul Adha ini Jumat tanggal 6 misalnya. Ternyata dia potong kurbannya di hari Senin. Berarti Senin itu 7, 8, 9. Ya, tanggal 9 atau 3 hari atau hari ketiga setelah Idul Adha boleh, selama masih hari tasyrik boleh. Cuma memang jarang, biasanya main cepat aja udah. Ya. Jadi tapi secara durasi boleh. Jadi kurban pemotongannya dari tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Itu waktu. Tapi kalau akikah itu dari dilahirkan dan sunnahnya hari ke-7 setelah dilahirkan. Itu akikah. Sunnahnya akikah, daging akikah, diajari akikah dan dibagikan, itu sunnahnya hari ke-7 setelah kelahiran si jabang bayi. Tapi kalau tidak hari ke-7 bebas, mau kapan saja sampai sebelum balik. Itu panjang waktunya. Jadi kalau uangnya atau rezeki buat beli kambingnya, saya kambing, itu waktunya lihat dulu. Kalau sebelumnya mendekati kurban, bagusnya kurban dulu. Mudah-mudahan udah kurban ada rezeki bisa akikah. Tapi kalau dapat rezekinya itu di bulan Maulid itu Rabiul Awal, Zulhijjah punya lewat, maka dahulukan akikah dulu karena kurban masih lama gitu. Tapi boleh, tapi semuanya kan ada waktu. Kalau akikah bebas kapan saja sebelum balik. Kalau kurban ada waktunya 4 hari lagi, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Lewat itu apa terjadi? Bukan kurban, makan bareng itu nggak termasuk kurban. Kalau kurban ada batas. Jadi
dahulukan mana, berarti jawabannya lihat kondisi waktu. Seperti itu. Yang kedua, lebih dahulukan mana untuk berkorban bagi yang masih hidup atau yang sudah meninggal? kalau yang masih hidup, kan dia masih hidup, diniatkan. Kalau sudah meninggal, nggak pakai niat, masa dibangunin dulu, bangun dulu, bangun, mau korban, niat dulu. Kalau sudah meninggal, sudah selesai, paling niatkan dia untuk sedekah, bisa, kecuali ada wasiat. Nah, kalau wasiat, beda lagi. Contoh, si fulan ini belum meninggal, ngomong ke keluarganya, nanti kalau saya meninggal, kamu ada rezeki kurbanin buat saya ya. Nah, wasiat tuh, meninggal itu si bapak, anaknya dengar, oh iya bapak waktu itu wasiat, udah meninggal belum korban, tolong ada rezeki korbanin, jadi korban. Bapak berkorban atas itu wajib, harus, karena wasiat sudah diniatkan. Tapi kalau nggak ada wasiat, ya korbankan saja atas nama yang masih hidup, dan sekaligus niatkan, ya Allah, korban saya niatkan untuk almarhum bapak saya, almarhum itu, sampai pahalanya. Jadi niat sedekah dan kurban itu pun jadi, ya. Karena kalau ibadah kurban harus niat, sudah meninggal gimana niatnya, kecuali wasiat. Yang terakhir, Kalau masih punya hutang, apakah perlu berkorban? kalau masih punya hutang apakah perlu berkurban? Kembali lagi dari sisi hukum, kalau hutang itu wajib, kalau kurban sunnah. Wajib segera dibayar hutang, kurban itu sunnah muakkadah atau mustahabah. Jadi gimana nih Ustaz, saya punya uang harga sapi atau harga 1 ekor domba kambing, tapi satu sisi kurban, satu sisi punya hutang, gimana bayarin hutang lebih utama daripada kurban, karena kurban hukumnya sunnah, bayar hutang hukumnya wajib, ya. Taqdimul wajib min sunnah, mendahulukan wajib daripada sunnah. Bayar hutang nggak apa-apa, daripada berkurban tapi masih lagi bisa buat hutang, itu boleh kurban dulu. Kalau kita udah punya prediksi akan ada rezeki, bisa bayar hutang nanti, sedangkan ini waktu kurban keras punya, bayar aja ke kurban dulu, setelah itu nanti ada rezeki bayar hutang. Kalau sudah ada prediksinya akan datang, akan dapat. Tapi kalau mau dibayang-bayang, nggak tahu jangan ada rezeki apa enggak. Kalau nggak jelas, Tadi kan kalau yang gajinya misalnya misalkan ya 10 juta kan, dia kan punya utang kan, cicilan pakai iPhone 1 juta kan. Nah secara harus sunnah lagi, bagus yang kurban Ustaz. Karena nanti dia bakal cerita utang, tahun depan dia utang iPhone lagi, dia lagi berkorban utang. Nah gimana Ustaz? iya. Jadi tadi apabila kita ini dihadapkan antara kurban dan hutang, ya. Kurban apa hutang? Lihat, kita punya uang, apalagi punya gaji ya bulanan, udah jelas tuh gaji itu ada tabungan lagi, ya enggak. Nah, kurban terbatas waktunya, sedangkan bayar hutang agak panjang gitu, walaupun tidak boleh dianggap panjang, cuma wah
saya ada uang saat ini untuk beli 1 ekor kambing, tapi saya punya utang dengan harga yang sama, misalnya. Gimana? Tapi saya gajian ada, bulan depan juga gajian, bisa saya bayar. Ya tentunya kalau bisa seperti itu, wajib sunnah. Tapi saya insya Allah utang bulan depan saya gajian bisa kok tutup. Tapi sekarang saya ada uang antara kurban dan utang, harus dahulukan. Kalau ditanya dahulukan mana, dahulukan kurban, dan itu bagus, dapat pahala besar. Utangnya bulan depan, bulan lusa, karena ada gaji bisa dibayar, dua-duanya dapat. Ibadah kurban dapat, bayar utangnya bisa, asal ada prediksi udah kebayang ada uang buat bayar utang. Yang nggak boleh itu kalau uangnya pas-pasan, besok lusa bulan depan nggak tahu ada uang apa enggak. Ini tinggal pilihan kurban atau utang, itu wajib kurban sunat. Cuman kalau yang udah gajian apalagi naik level, jabatannya naik kemarin, itu luar biasa, korbannya jadi wajib kayaknya. Jadi saya cuma punya duit buat beli kambing doang nih, tapi ada utang, korban udah. Kenapa? Bulan depan gajian lagi deh. Nah, gajian bulan depan utang, tapi kurban terbatas, hanya 10 aja. Jadi tadi saya bilang kondisional. Kalau ada uang sekarang nggak ada, tapi bulan depan saya ada. Utang bisa sekarang, kalau cuma segitu bisa buat kurban. Iya. Lanjut ke cara yang terakhir, yaitu doa bersama dan akan dipimpin oleh Ustaz Sidik. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Ustaz Haji Muhammad Sidik SMC untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها. يا الله يا رب العالمين. ربنا زدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Sebagai penutup